Balik lagi sama aku, Fauzan. Aku mau bawa general reading lagi ya. Temanya hambatan pikiran bawah sadar yang perlu kamu perbaiki. Jadi kira-kira apa nih yang ngehambat kalian di pikiran bawah sadar kalian ya? Oke. Sebelum aku lanjut, aku mau jelaskan dulu pembacaan ini sifatnya timeless dan general. Bisa resonate, bisa tidak, bisa terbolak-balik dan kapanpun kalian ketemu video ini, kemungkinan ada pesan untuk kalian ya. Jadi ambil pesan-pesan yang mungkin bisa membantu kalian di sini. Oke. Em, aku langsung aja. Oke, kartu pertama ada The Sun. Oke, ada Queen of Cups, ada Temperance, ada The Chariot, ada The Emperor. Oke, ada Four of Swords, King of Pentacles, dan yang terakhir ada The Fool. Oke. Aku langsung aja dari The Sun. Aku ngerasakan banyak banget di sini yang ketika bahagia ya, ini bisa lupa dengan sesuatu sih. Jadi kayak ketika kalian udah senang, udah kayak ngerasa bebas, mmm, hal-hal penting atau mungkin kayak hal-hal yang perlu kalian hindari itu malah kalian lakukan di sini. Itu yang aku rasakan ya, karena kartu The Sun ngelambangin kayak kesenangan gitu, kebahagiaan. Jadi ketika kalian mungkin nantinya ketika ada hal yang menyenangkan lagi ya, mungkin kalian bisa lebih menyadari dulu gitu. Um, karena dalam kehidupan ini bukan hanya soal kesenangan ya, di balik kesenangan juga pasti ada kesedihan. Itulah siklus dunia. Jadi nggak ada yang abadi gitu. Kesenangan juga bisa berlalu, kesedihan juga bisa berlalu gitu. Jadi ya hindari terlalu larut gitu sih ya, cegah itu. Karena aku ngerasa ketika kalian senang itu senangnya senang banget, tapi ketika sedih, sedih banget, gitu sih. Ya karena mungkin di sini ada beberapa energi yang terlalu berlebihan dan mungkin bisa kalian kendalikan, gitu sih ya. Dan ada kartu Queen of Cups. Queen of Cups ini seperti kalian itu banyak empati ke orang lain gitu. Jadi banyak orang-orang yang nonton video ini mungkin terlalu baik, terlalu mengutamakan orang lain dibanding diri kalian sendiri ya. Banyak yang seperti itu mungkin. Pada akhirnya banyak kekecewaan yang kalian terima juga di sini. Ya mungkin ketika kalian udah baik ke orang, tapi orang lain juga nggak ngebalas kebaikan kalian. Jadi setelah kalian berbuat baik, kalian dilupakan gitu. Pada akhirnya kalian kecewa. Itu yang aku rasa. Terlalu baik itu mungkin tidak baik juga ya. Apalagi ketika kalian lupa dengan diri kalian sendiri gitu. Jadi mungkin kuncinya adalah memberi batasan yang sehat untuk diri kalian sendiri juga. Um, Setelah kalian udah berbaik hati ke diri kalian sendiri, barulah berbaik hati ke orang lain. Gitu sih. Karena aku ngerasa ini yang menyebabkan kalian terus-terusan dimanfaatin orang lain. Gitu. Dan mungkin itu hambatan terbesarnya ya untuk kalian itu bisa ngedapatin hubungan yang seimbang gitu. Ya mungkin di sini banyak yang dimanfaatin pasangan, teman dan lain-lain ya. Um, Terus ada kartu Temperance. Ini tentang ketenangan gitu ya. Banyak yang mungkin di antara kalian seperti menyerah, sabar dan cuman ada rasa tidak berdaya gitu yang aku rasa. Jadi misal nih kayak kalian dapat satu masalah, eee, ya udah kayak tenang aja gitu. Walaupun mungkin kalian bisa tenang, cuman kayak energinya itu tidak mencari solusi mungkin di sini, kayak pasrah aja. Ketika ada satu permasalahan ya, kalau kita pakai energi maskulin nih, maka selesaikanlah gitu. Kita berusaha dulu untuk menyelesaikannya, ketika memang kita udah berusaha dan nggak ada solusi, barulah mungkin ya udah kita serahkan aja sama Tuhan gitu.
Yang penting ya mungkin nggak menyerah-menyerah terus gitu ya kan, itulah kehidupan. Jadi kalau masalah nggak diselesaikan ya masalahnya akan numpuk-numpuk terus gitu. Mmm, ada the career di sini, ambisi untuk sukses ya, dan banyak mungkin yang nonton video ini semakin kalian memaksakan diri untuk mendapatkan sesuatu, apa yang ingin kalian dapatkan itu malah bikin kalian stres gitu. Ya mungkin di sini banyak orang-orang yang, dulunya itu selalu direndahkan jadi kayak pengen banget untuk mencapai sesuatu apa yang kalian ingini di sini. Dan dari the career, mengejar sesuatu itu ya nggak salah sama sekali. Berambisi itu nggak salah. Hanya saja kita juga perlu netral ya kan kalau pakai hukum energi ya. Apa yang kita kejar pasti akan pergi gitu. Jadi mungkin bisa seimbangkan lagi nih ya. Ketika kalian ingin sesuatu, kalian juga perlu melihat apakah kalian ini sehat ngejar sesuatu itu atau enggak. Karena banyak mungkin yang di sini sampai lupa waktu, misal kayak dari pagi kerja sampai malam kerja 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 mulu, tanpa lupa untuk me time mungkin ya. Karena ya walaupun kalian menginginkan sesuatu tapi kesehatan juga nomor satu gitu sih ya. Terus ada di Emperor, ketegasan yang sangat bagus, jiwa kepemimpinan. Mmm, tapi aku ngerasa ketika kalian kayak jadi leader atau mungkin pengen memimpin sesuatu, malah yang kalian pimpin ini kadang nggak suka sama kalian, gitu. Ya, jadi kayak kalian berpikir, "Kenapa? Aku udah berusaha dengan baik." Hambatannya ada di ego, ya. Kita bisa jadi pemimpin, cuman di balik kepemimpinan itu ada hal yang mungkin perlu kita sadari. Misal, kita mimpin dengan tujuan kita gitu, tapi kita juga perlu ngelihat orang lain gitu, kondisi mereka seperti apa. Dan satu hal yang pengen aku sampaikan di sini ada ego, ya. Ego yang cukup besar. Jadi kayak apa yang kalian ingini itu kayak harus itu gitu. Sedangkan kalau kita memimpin sesuatu ya ini juga kita harus bicara keinginan bersama ya kan. Itu yang aku rasakan dan mungkin itu perlu kalian perbaiki ya. Terus ada Four of Swords, kebiasaan untuk memendam. Mungkin banyak yang nonton di sini orang-orang yang nggak enakan. Jadi kayak terbiasa untuk memendam sesuatu, apa-apa dipendam sendiri, ya. Mmm, dan juga di sini cenderung menghindari masalah gitu. Takut mungkin akan satu masalah yang tidak terselesaikan. Tapi semakin kalian memendam sesuatu, aku ngerasakan di sini banyak sesuatu yang tidak selesai. Ya misal kayak rasa kekecewaan, rasa marah, malu dan lain-lain ya, banyak yang memendam rasa itu sendirian, pada akhirnya malah jadi trauma. Ya mungkin di sini banyak yang punya, mohon maaf nih gangguan kecemasan mungkin, ya aku juga pernah ya. Mmm, jadi kalau dibilang cara aku survive dari gangguan kecemasan ini ya udah, mengeluarkan semua emosinya gitu. Bukan berarti kita harus marah-marah di depan orang yang kita punya rasa kekecewaan ya. Kita ambil waktu aja sendiri, terus keluarkan, luapkan emosi-emosi itu. Dan setelah kita fresh, kecemasan, ketakutan, rasa marah tadi mungkin bakal lepas dengan sendirinya seperti itu ya. Itu untuk Four of Swords. Dan di sini mungkin banyak yang perlu belajar skill komunikasi untuk bisa lebih jelas lagi dalam mengkomunikasikan sesuatu yang ingin kalian utarakan ya ke orang lain gitu. Oke, kita lanjut ke King of Pentacles. Dari kartu King of Pentacles, aku ngerasakan mungkin banyak di antara kalian nih yang punya cukup keberlimpahan rezeki, ya. Cuman entah kenapa aku ngerasa bisa saja hambatannya di asmara. Jadi keuangan kalian mungkin bagus ya, ya bisa dibilang mungkin terpenuhi, tapi kebalikannya asmara kalian mungkin terkesan tidak baik-baik saja. Hambatannya di mana? Aku ngerasa di sini hambatannya adalah mmm, apa ya? Luka penolakan sih mungkin kalian di sini sebelum-sebelumnya kayak sering ditolak atau minim penerimaan. Pada akhirnya kayak kalian itu selalu mengejar sesuatu yang ada di luar, bukan kenyamanan batin kalian sendiri. Itu yang aku rasakan. Jadi bukan berarti keberlimpahan ini buruk. Ini adalah satu yang cukup baik. Cuman kalau kalian mungkin mau kisah asmaranya baik,
Berarti kalian juga mungkin perlu belajar untuk menerima diri kalian sendiri apa adanya, menerima situasi yang ada di sekitar, dan belajar menerima cinta apa adanya. Oke, kita lanjut ke kartu The Fool ya. Dari kartu ini aku ngerasa banyak di antara kalian yang mungkin punya sisi kepolosan yang cukup besar. Jadi kayak kalian itu apa adanya banget di depan orang gitu. Dan entah kenapa aku ngerasa sisi kepolosan ini yang mungkin banyak bikin kalian malah kayak um, dimanfaatkan orang lain juga mungkin, atau bahkan di sini ada beberapa orang juga yang um, kadang ngebully ya beberapa di sini. Mungkin ada yang bilang kalian kayak anak kecil lah atau kayak anak-anak atau apapun itu karena kalian memang apa adanya banget di sini. Tapi aku ngerasa itu nggak salah. Cuman mungkin ya kalian bisa menempatkan lagi di mana kalian bisa mengeluarkan sisi polos kalian ini. Karena aku ngerasa ketika sisi polos kalian ini keluar, kalian juga gampang dimanipulasi orang lain gitu. Ya, berarti mungkin kalian perlu tegas juga di sini um, untuk orang-orang yang mungkin punya niat untuk memanipulasi kalian. Berarti kalian mungkin perlu lebih cermat lagi melihat kepada siapa kalian bicara dan kepada siapa kalian ngeluarin sisi kepolosan kalian ini gitu. Um, aku rasa cukup ya pembacaan kali ini. Untuk kalian yang ngerasa resonate dari beberapa yang aku baca tadi, silahkan dijadikan pembelajaran ya. Mana tahu ada yang mungkin bisa kalian terapkan. Dan untuk yang tidak resonate, mungkin pembacaan ini memang bukan untuk kalian ya. Jadi um, untuk yang mau personal reading, kalian bisa hubungi nomor WhatsApp aku yang ada di deskripsi video. Jadi aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Sampai ketemu lagi di pembacaan selanjutnya ya. Dah.